warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kabar kalian semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Bertemu lagi dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Tentu saja masih bersama dengan Miss Vivi. Hari ini teman-teman kita akan mempelajari tentang sebuah teks. Lagi-lagi tentang teks. Seperti video-video sebelumnya yang sudah kita bahas, itu ada teks deskripsi, cerita fantasi, dan juga teks prosedur. Nah, hari ini teks apa yang kita bahas itu berkaitan dengan sebuah objek yang sudah Miss Vivi siapkan di sini. Ya, ini dia. Kalian bisa lihat di sini Miss Vivi membawa sebuah objek adalah bunga mawar merah. Ya, silahkan kalian amati lebih dulu bunga mawar ini. Kira-kira apa sih ciri dari bunga mawar yang terlihat menurut kalian? Oke, bisa kita diskusikan? Bunga mawar ini memiliki ciri berwarna merah pada kelopaknya. Kemudian batangnya berwarna hijau dan juga berduri. Ya, aslinya ini berduri. Kemudian dia memiliki daun yang mengkerucut bentuknya seperti ini. Ya. Nah, kira-kira itu adalah gambaran sekilas ketika kita melihat bunga mawar, objek yang Miss Vivi bawa ini. Dari mana sih kita bisa tahu bunga mawar ini warnanya merah, batangnya hijau? Itu setelah apa? Setelah kita melihat, ya. Setelah kita mengamati bunga mawar ini. Tetapi ternyata berhubungan dengan teks yang akan kita pelajari. Observasi, yaitu artinya adalah mengamati, ya. Berarti kita akan mempelajari sebuah teks laporan hasil observasi atau laporan hasil mengamati. Tetapi teman-teman, ternyata tidak hanya sampai situ, ya. Bunga mawar ini ternyata tidak hanya memiliki warna merah loh, ya. Ketika mengobservasi, kita harus cari tahu lebih dalam lagi info dari objek yang kita amati. Contohnya seperti apa? Ternyata bunga mawar itu memiliki warna putih. Ya, setelah Miss Vivi misalnya mengobservasi, mengamati, ternyata bunga mawar ini macam-macamnya banyak. Ada yang warnanya putih, ternyata juga memiliki warna kuning. Ternyata juga dia punya warna pinknya atau merah mudanya. Dan satu lagi yang Miss Vivi tidak punya di sini, ternyata bunga mawar juga ada yang berwarnanya hitam. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi pada teks observasi ini kita harus mencari lebih dalam, lebih jauh lagi informasi mengenai objek tersebut. Setelah kita tahu ada macam-macam bunga mawar, kemudian yang perlu kita tahu lagi, apakah bunga mawar ini memiliki manfaat? Tadi kita sudah tahu cirinya, kemudian kita tahu macamnya. Sekarang kita cari tahu lagi, apakah mawar ini memiliki manfaat atau tidak. Ternyata kalau misalnya kalian punya parfum, kadangkala itu ada yang wanginya rose, ya kan? Nah, itu kan sumbernya dari mana? Dari wangi mawar. Kemudian juga misalnya lotion yang kalian pakai, ya, hand cream yang kalian pakai, ada juga yang berbau mawar. Nah, itu adalah salah satu manfaatnya. Dijadikan sebagai bahan dasar parfum, ya, bisa juga mungkin alat-alat kecantikan lainnya, ya, yang kalian pakai seperti air mawar misalnya. Nah, itu. Jadi kita sudah tahu ya, tadi kita sudah mengobservasi bahwa mawar ini warnanya itu tidak hanya merah, tetapi dia memiliki warna yang lain. Kemudian dia punya manfaat, kemudian kita tahu juga ciri-cirinya. Nah, kurang lebih itu yang akan kita pelajari. Nanti kalian akan mengobservasi objek tertentu, ya. Tidak hanya bunga mawar. Objeknya itu bisa apa saja. Bisa berbentuk hewan misalnya, ya, atau mungkin kalian mengobservasi tempat-tempat wisata lainnya. Nah, itu juga bisa, ya. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Jadi sudah siap untuk mempelajari tentang teks hasil observasi. Setelah ini kita akan mengetahui apa sih pengertiannya, kemudian bagaimana cirinya, kemudian juga apa saja struktur dalam teks observasi. Langsung saja, kalian harus simak video ini dengan saksama. Ya, teman-teman, di sini Miss Vivi sudah menampilkan sebuah slide PPT yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Tadi di awal sudah kita diskusikan bersama mengenai sebuah objek yang Miss Vivi bawa, yaitu ada bunga mawar. Kita sudah mengetahui bagaimana cirinya, kemudian warnanya, dan manfaatnya. Kurang lebih ketika kalian menuliskan laporannya dalam sebuah teks, jadinya seperti ini ya, yang ada di samping. Silakan kalian bisa baca sendiri teksnya, contohnya.
Untuk strukturnya nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Kemudian Miss Vivi juga ternyata memberikan kalian sebuah pengertian sederhana supaya kalian mengingat apa itu teks laporan hasil observasi. Ya, meskipun tadi kita sudah menyimpulkan secara tidak langsung, tapi di sini dikatakan bahwa teks observasi adalah tulisan hasil pengamatan yang memberi informasi tentang sesuatu atau objek. Objeknya apa saja, Miss? Bolehkah selain bunga mawar? Tentu saja boleh ya. Kalian boleh menuliskan objek misalnya hewan ya, atau mungkin tanaman hias lainnya juga boleh. Sangat boleh ya. Seperti itu. Itu adalah pengertian. Setelah itu, setiap teks teman-teman itu memiliki cirinya masing-masing ya. Seperti contoh kalau deskripsi, dia itu cirinya menuliskan sesuatu sehingga pembacanya seolah-olah merasakan gitu ya. Kalau misalnya teks cerita fantasi, misalnya cirinya dia itu sifatnya adalah imajinatif, kemudian tokoh yang berperan di dalamnya itu sifatnya unik, memiliki kesaktian ya. Kemudian kalau yang baru kemarin kita pelajari, prosedur, cirinya adalah dalam teksnya itu memuat sebuah langkah-langkah perintah ya kan. Nah, dalam observasi juga ada cirinya, berbeda dengan teks yang lain. Yang pertama, dia itu pembahasannya berupa ilmu tentang suatu objek atau konsep. Objeknya tadi bisa apa saja. Kemudian yang kedua cirinya membahas objek secara sistematis dan faktual. Artinya berdasarkan keilmuan ya teman-teman ya. Tidak asal sebut gitu loh ya. Tidak berdasarkan mereka-reka. Artinya fakta. Kita harus mencari informasi tersebut, menggali dan mengobservasinya ya. Kemudian yang ketiga cirinya merinci objek dari sudut pandang ilmu pengetahuan, tadi berkaitan dengan ciri yang kedua ya, faktual dan berdasarkan ilmu pengetahuan, dari definisi, kemudian klasifikasi dan penjabaran objeknya, seperti itu ya. Lanjut. Nah, dalam struktur teks observasi, yang pertama itu di awal-awal paragraf itu ada klasifikasi umum, yang kemudian diikuti dengan deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah penegasan ya. Kita lihat langsung saja. Ini adalah sebuah contoh dari teks observasi. Kenapa di situ Miss Vivi kasih warna yang berbeda-beda? Untuk menandakan bahwa paragraf yang berwarna merah itu adalah bagian dari klasifikasi umumnya. Paragraf yang berwarna ungu itu adalah bagian dari deskripsi bagian ya. Yang ketiganya yaitu paragraf yang berwarna hijau itu merupakan penegasan ya. Tadi kan deskripsi strukturnya itu ada klasifikasi umum, deskripsi bagian, dan penegasan ya. Kenapa paragraf yang warna merah ini dikatakan sebagai klasifikasi umum? Ya, karena dia menjelaskan secara umum dulu tentang objek yang kita amati. Apa di sini objek yang kita amati? Yaitu komodo. Ya, di situ dijelaskan komodo merupakan jenis hewan melata terbesar yang ada di Indonesia sampai akhir tuh, sampai titik, bahkan beratnya 100 kg lebih gitu. Nah, itu adalah yang menjelaskan pernyataan umum dulu ya tentang komodo. Kita beritahu dulu komodo ini jenis hewan apa sih, kemudian dia hidupnya bagaimana, seperti itu ya. Kemudian yang warna ungu dikatakan sebagai deskripsi bagian karena dia menjelaskan di situ tentang jenis kulit yang bersisik, ciri khususnya ya, ciri khusus komodo. Dia masih berbicara tentang ciri khususnya sampai di paragraf ketiga ya. Kemudian yang hijau dikatakan penegasan, yaitu untuk mengakhiri paragraf hasil observasi tersebut. Disebutkan lagi ternyata bahwa sayangnya hewan ini terancam punah. Hal tersebut disebabkan oleh para pemburu binatang yang tidak bertanggung jawab. Itu ada di kalimat-kalimat akhir dari paragraf yang berwarna hijau ya. Kira-kira seperti itu. Jadi didahului dengan klasifikasi umum, deskripsi bagian, dan penegasan lagi. Itu ya. Nah, teman-teman, dalam pembelajaran kali ini, Miss Vivi ingin sedikit membahas mengenai kalimat utama dan gagasan utama dalam paragraf observasi ya. Kita harus mengetahui bahwa di setiap paragraf itu terdapat kalimat utama dengan gagasan utama yang berbeda-beda ya setiap paragraf ya. Contohnya, misalnya nih, di sini kita diskusikan di paragraf pertama, di situ ada kalimat utamanya
Komodo merupakan jenis hewan melata terbesar yang ada di Indonesia yang dilindungi oleh pemerintah. Itu kalimat utama. Kita bisa lihat di situ, ya. Ada di awal paragraf. Kemudian kalian harus ingat nih, harus bisa membedakan antara kalimat utama dan juga gagasan utama, ya. Kalimat utama itu letaknya bisa di awal, bisa di akhir, atau bisa di awal dan juga di akhir. Kalau gagasan utama, dia biasanya ada dalam sebuah kalimat utama, ya. Tapi kadangkala dia bentuknya tersirat, ya. Tersirat itu artinya tidak dituliskan. Kalau tersurat, kita bisa lihat langsung dalam paragraf tersebut dia ada, ya. Contohnya nih, kita balik lagi slide-nya nih. Di paragraf pertama itu kan kalimatnya ada di awal, ya. Kalimat utamanya ada di awal paragraf. Gagasan utamanya apa di situ? Komodo jenis hewan yang dilindungi, ya, di situ. Kemudian di paragraf kedua juga kalimat utamanya ada di awal, tapi di sini gagasan utamanya itu dia secara tersirat. Kalau kalian perhatikan lagi di paragraf kedua, itu berbicara tentang ciri-ciri komodo, ya, yang jenis kulitnya bersisik, warnanya abu-abu, moncongnya lancip, bagian tungkai lengannya kuat, dan lain sebagainya. Itu kan ciri, ya. Nah, itu berarti adalah sebuah gagasan utama, ide pokoknya, ide yang mendasari sebuah paragraf, ya. Paragraf itu ada karena dia berbicara tentang sebuah ciri. Nah, makanya itu disebut sebagai gagasan utama. Jadi gagasan utamanya adalah ciri khusus komodo. Yap, oke, paham ya sampai sini ya? Mengenai kalimat utama dan gagasan utama adalah dua hal yang berbeda. Kalimat utama ini letaknya bisa di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir. Gagasan utama dia biasanya terdapat dalam kalimat utama. Gagasan utama itu sederhananya adalah inti dari paragraf, ya. Dia sifatnya bisa tersirat, bisa tersurat. Kalau tersurat, dia bisa kita baca langsung dalam kalimat utama disebutkan, ya. Seperti yang paragraf pertama, di situ disebutkan langsung gagasan utamanya, komodo jenis hewan yang dilindungi. Kalau paragraf kedua, dia gagasan utamanya tersirat. Kita bisa menyimpulkan bahwa gagasan utamanya adalah ciri khusus komodo dari penjabaran di paragraf kedua. Dia menyebutkan jenis kulit komodo, warnanya, moncongnya, dan segala macamnya, ya. Begitu ya bedanya ya. Nah, oke, teman-teman, tugas kalian sekarang ketika kalian sudah mengetahui apa itu teks hasil observasi, bagaimana strukturnya, ya. Tugasnya di situ kalian masih ada paragraf 3 dan paragraf 4 yang belum Miss Vivi berikan kalimat utamanya yang mana dan gagasan utamanya yang mana. Silahkan, tugasnya adalah kalian berikan komentar di bawah mengenai paragraf ketiga dan keempat. Sebutkan kalimat utama dan gagasan utamanya, ya. Kira-kira seperti itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Kita sedang memahami dulu kalimat utama dan gagasan utama dalam teks laporan hasil observasi. Di pertemuan selanjutnya kita akan bagaimana mempelajari cara mengobservasi suatu objek. Mungkin kalian akan melakukan demonstrasi seperti sebelumnya, ya. Oke, silakan diberikan komentar. Ini sebagai bentuk penilaian juga. Jangan lupa sebutkan nama kalian dan juga kelas kalian. Dan sebutkan paragraf 3 dan 4 apa kalimat utamanya dan apa gagasan utamanya. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Dan jika ada pertanyaan, kalian boleh langsung tanyakan di kolom komentar atau ketika nanti kita melakukan Google Meet, ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.